Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mencurahkan limpah karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Selanjutnya, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tujuan karya ilmiah. Yang pertama, tujuan karya ilmiah yaitu sebagai transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat juga sistematis. Selanjutnya, melatih berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, ada tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, ada menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan itu tidak dipahami pembaca. Untuk macam-macam karya tulis ilmiah, yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah. Sedangkan, jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapat gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa, pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya, ada struktur karya ilmiah. Yang pertama, ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, ada kesimpulan. Bagian kesimpulan
berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Jadi untuk kesimpulannya, apa sih karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat. Tujuan karya ilmiah meliputi sebagai transformasi pengetahuan antar lembaga pendidikan dan masyarakat, sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat juga sistematis, melatih berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah meliputi sistematis, logis, objektif, dan faktual. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.